Wes. Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung kembali dengan Mapel Matematika. Kemarin kita membahas tentang aturan trigonometri ya. Nah, ini kita belajar lagi tentang yang sama, masih tentang trigonometri. Malam Mbak Ici, malam Mbak Omi, Mbak Cintia. Nanti kalau yang sudah merasa mengumpulkan UTS perlu masuk di sini, berarti silahkan inbox lagi ya. Ya enggak apa-apa Mbak Ica. Ya nanti yang merasa sudah kelas 10 yang sudah merasa masuk untuk mengirimkan untuk UTS-nya, silahkan di inbox ke saya. Pak, nilai saya belum keluar ternyata. Nah, mungkin saya yang kelewatan dalam ngecek emailnya atau ngecek inbox FPJ. Nanti akan saya upload di FB ya. Ya nanti ketahuan siapa yang sudah mengumpulkan dan belum. Sama nilainya atau yang data namanya siswanya saja. Nah, di sini mari kita koreksi bersama untuk mapelnya ini. Dah, kemarin saya berjanji untuk memberikan sedikit tentang ini ya, tabel trigonometri yaitu sin cos tan. Tapi di sini ternyata kurang jelas itu ya untuk tabelnya ya. Saya upload di sini jadi pecah-pecah gitu ya. Ini nanti bisa dimengerti ya ini ya. Inilah tabel untuk trigonometri. Nah, tapi sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan bacaan surat Fatihah sama. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar dan juga diberikan kesabaran dalam belajar dan juga untuk ilmu yang bermanfaat ya. Mari berdoa, mulai. Nah, di sini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Nah, bisa dilihat di sini identitas trigonometri ini masih sama, bentuknya segitiga-segitiga. Intinya di sini, ini dari identitas trigonometri ini ya, ada namanya di sini kan sudutnya siku-siku ya. Nah, padahal dari semua sudut segitiga itu berapa? Jumlah semua sudut dari 3 siku-siku itu besarnya berapa? ...180 ya. Ya, berarti semua sudutnya itu adalah 190 atau 360 untuk sudut, jumlah sudut segitiga siku-siku. ...180 ya. Nah, maka di sini kita peroleh, misalkan ini di sini 90, pasti di sini adalah 90 dan di sini 90.
Nah, kalau di sini 90 tidak mungkin di sini 90 lagi. Pasti akan kita peroleh berapa bilangan ini yang akan ketemu 90. Nah, di sini kita gunakan sin beta itu sama Y per X. Ini sama seperti minggu kemarin. Bisa dilihat tabelnya kemarin. Nah, dari rumus di atas ini kita peroleh ini. Jumlah sudut alfa dan beta, ini alfa dan beta itu sudutnya ya 180, betul. Nah, untuk sudut alfa plus beta ini ya, ini alfa plus beta yang atas ini dan beta ini sama dengan berapa? 90. Maka betanya sama dengan 90 dikurangi alfa. Ini. Ya, berarti sudutnya adalah 90 dikurangi alfa. Nah, berarti sudut ini dianggap 90 terus dikurangi alfa. Nah, di sini untuk mengetahui sudut-sudut seperti itu, ini kita bisa mulai yaitu sin alfa ini. Sin alfa itu sama dengan cos beta atau sin 90 dikurangi beta sama dengan berapa? Sama dengan cos beta. Contohnya seperti ini. Nah, di sini nah, perhatikan di sini. Sin 70 derajat itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi 20 derajat sama dengan cos 20 derajat. Kenapa di sini kok 90 dikurangi 20? Nah, karena di sini untuk menentukan sin 90 itu kan bisa antara 90 dikurangi 20 karena ini di sini lihat. Ya, dilihat di sini. Sudut alfa plus beta itu jumlahnya 90. Nah, di sini sin 70 itu sama saja dengan 90 dikurangi 20 atau 70 ditambah dengan 20 sama saja. Nah, di sini berarti karena di sini rumusnya sin alfa sama dengan cos beta atau sin 90 dikurangi beta sama dengan cos beta, maka hasilnya adalah cos 20. Nah, cos 20 itu berapa? Cos 20 itu berapa? Dilihat dalam tabel ini. Cos 20. Cos 20 di sini ya. Cos 20 dijeret sampai sini, cos 20 adalah 0,9397. Ini ketemu cosnya. Cosnya di sini berarti ya. 9397 ini cos 20. Nah, apakah sama dengan sin 70 derajat? Dilihat di sini.
sin juga 70 derajat. Apakah sama angkanya? Sin 70. Nah, ini sama kan 9397. Maka sin itu sama dengan cos. Artinya seperti itu. Berarti sin 70 itu sama dengan sin 90 dikurangi 20 derajat sama dengan cos 20 derajat. Artinya sama. Itu. Nah, paham ya sampai sini ya, bisa dimengerti ya. Bisa dimengerti, ada pertanyaan sampai sini? Oke, berarti kalau ada soal seperti ini bagaimana? Ini dulu saya tambah. Kalau ada sin 50 derajat ini sama dengan berapa? Sin 50 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurangi berapa? Sin 90 derajat dikurangi berapa? 40, betul ya. 40 derajat. Maka hasilnya berapa di sini? Maka sama dengan cos 40 derajat. Apakah sama? Itu artinya apakah sama cos 40 derajat dan sin 50 derajat? Nah, kita lihat sin 50 derajat berapa di sini? Tabel. Ini nanti. Apakah sama untuk nilai cos 40 dan sin? Sin 50 itu hasilnya berapa? Sin 50 sama dengan ini ya. 50 sama dengan 0,7660. Kalau cos 40 sama dengan cos 40 sama dengan 0,7660. Betul, sama ya. Nah, ini dilihat dalam tabelnya sama. Nah, ini artinya dari pengertian itu. Nah, ini yang untuk materi ini. Nah, berarti kalau seperti ini bagaimana? Ada nilai cos 35 derajat. Ini sama dengan berapa? Cos 90 derajat dikurangi berapa? Agar ketemu 90. 55 derajat, betul. Sama dengan apa? Sama dengan cos itu sama dengan apa? Cos sama dengan sin, berarti sama dengan sin
55 derajat. Nah, ini. Coba apakah sama cos 35 derajat dengan sin 55 derajat itu sama? Sama atau tidak? Ya, Mbak Umi, makasih. Infonya sama. Berapa? Nilainya berapa? Sama-sama berapa? Ya, berarti sama-sama 0,8192. Nah, berarti sudah bisa ya untuk yang ini ya. Mudah ya. Tinggal dibalik saja. Kalau tangan itu sama dengan apa? Kalau ada tangan, tangan itu sama dengan apa? Rumusnya tangan itu sama dengan kot tangan. Nah, ini tangan sama dengan kot tangan. Bukan kos kot tangan ya. Jadi ada di sini ya, kita ubah dulu. Tangan itu sama dengan kot tangan. Berarti di sini ada tangan tan 90 dikurangi 50 derajat. Nah, maka di sini sama dengan kot, bukan kos itu ya, kot ya. Nah, kot tangan 50 derajat. Nah, ini. Misalkan di sini tanyakan kot. Misalkan di sini tanyakan kot tangan 20, maka derajat. Nah, maka di sini ketemunya sama dengan kot tangan 90 dikurangi 70. Nah, maka sama dengan tangan 70. Nah, ini tinggal dilihat di dalam tabel itu, tabelnya di buku itu ya. Tabelnya di sini ada tadi. Nah, ini sin kostan. Nah, ini sin kostan. Berarti tangan ini set tabel tangan. Itu yang tabel kot tangan bisa dilihat sendiri nanti di buku ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Untuk menentukan identitas trigonometri. Ya, berarti ada ketemu 2,7475. Pasti sama itu ya. Nah, dari sifat-sifat ini itu berlaku sifat-sifat yang lain. Nah, sifatnya yang lain itu yang bagaimana? Sifatnya yang lain itu dari sifat tadi itu berlaku sifat yang seperti ini. Sin kita bisa kembangkan jadi sin bentar.
sin kuadrat ditambah sin kuadrat ya alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, ini sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, ini kita bisa jabarkan lagi jadi ini. Yang kedua, tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang ketiga, tan kuadrat itu plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kotangan kuadrat plus 1 itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika sin sama dengan sin alfa sama dengan 5/13, tentukan tan alfa. Nah, kita tahu di sini kita mencari tangen ya. Kita mencari tangen ya. Ini kan ini ya. Tangen itu kan ini, sin per cos alfa. Padahal yang diketahui adalah sinnya itu sama dengan 15/13. Nah, sin plus cos. Nah, sinnya itu berapa? Sinnya 5/13. Maka tangannya berapa? Nah, tangannya kita harus tentukan cosnya terlebih dahulu. Kita harus menentukan nilai cosnya terlebih dahulu. Ya, betul Mbak Lioza. Itu adalah identitas Pythagoras. Nah, di sini kita harus menentukan cosnya dahulu. Lah, cos untuk mencari cos itu dari mana? Nah, untuk menentukan cos itu ya, itu kita ambil yang sin plus cos, sin alfa plus cos, sin kuadrat plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, maka kita bisa menjawab. Kita jawab di sini. Kita mencari apa dulu? Cos. Jadi kita menentukan cosnya dulu. Cosnya itu apa? Sin kuadrat plus cos kuadrat, maaf ini, plus cos kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau sudah sampai sini kita bisa menggunakan sin itu sama dengan berapa? Sinnya berapa tadi? 5/13.
Ini masih ada kuadratnya karena sin kuadrat, jadi 5/13 kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema persamaan, yaitu menjadi cos sama dengan cos kuadrat, ya maaf, cos kuadrat sama dengan 1 dikurangi 5/13 kuadrat. Nah, maka di sini ketemu cos sama dengan cos kuadrat sama dengan 1 dikurangi 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat itu berapa? 25. Terus 13 kuadrat berapa? 13 kuadrat itu berapa? 169, ya. 169 kurang tutup. Nah, kalau sudah seperti ini berarti cos kuadrat, terus gimana sampai sini? Cos kuadrat sama dengan 1 dikurangi berapa? Kita samakan penyebutnya dulu. Berarti penyebutnya berapa? Penyebutnya kan 169. Berarti 169 dibagi 1 kali 1. Ketemu berapa? 169 dibagi 1 kali 1. Berarti ada 169, tetap kan? 169 dikurangi 25 per 169 tetap. Ya. 1 berarti cos kuadrat. Ya, cos kuadrat sama dengan berapa? 169 dikurangi 25 berarti 1 9 4 144. 144 per 169. Nah, karena cosnya kuadrat, maka kebalikan kuadrat atau kebalikan dari kuadrat itu adalah akar. Ya, kebalikan dari kuadrat itu akar, berarti cos sama dengan akar, ya, akar dari 144 per 169. Nah, maka di sini kita peroleh cosnya berapa? Cos akar 144 itu berapa? 12. Iya kan? 144 itu 12 kan? Nah, di 12. Lah, akar 169 berapa? Tadi berapa akarnya? 13. Maka cosnya sama dengan 12 per 13. Sudah? Sudah ketahui sampai sini? Nah, kalau sudah sampai sini, berarti cosnya ketemu adalah 12 per 13. Maka kita bisa menentukan tangan. Ya, kita bisa menentukan tangan. Tangannya berapa?
tangen sama dengan tan itu sama dengan sin per cos. Nah, maka tan sama dengan sinnya berarti berapa? Sinnya 5/13 ya. Terus berapa lagi? Per 12/13. Maka sama dengan berapa? Ini kalau ada seperti ini kan sama saja perkalian terbalik itu ya. Berarti kan seperti ini nih. 5 kali 13 dibagi 13 kali 12. Nah, karena kebalikan maka bisa dicoret menjadi tannya menjadi berapa? Tan sama dengan berapa? Betul ya. 5/12. Jadi tangannya sama dengan 5/12 seperti ini. Sama. Mau contoh lagi? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Hapus ini ya. Nah, ini ada dulu. Jika diketahui nilai cos sama dengan 10, tentukan nilai sin. Iya Mas Edo, itu sama saja dengan 5 kali 13 dibagi 12 kali 13. Nanti dibagi, hasilnya akan sama. Itu akan dibagi 13 semua, makanya ketemu tetap 15/12. Karena ada pembagian seperti itu sama dengan perkalian seperti ini. Kalau ada kan 5/13 ya, 5/13 seperti ini Mas Edo ya. 5/13 tadi ya, 5/13 per berapa tadi, kosnya berapa? 13/12 atau 12/13?
Ya. Nah, seperti ini. Ada yang bisa menjelaskan seperti ini kok bisa ketemunya 5/12? Karena begini Mas Edo. Ini artinya sama saja dengan 5/3 ya. Ini sama dengan 5/3. 5/13 ya, bukan 3. 5/13. Kalau ada pembagian ini kan sama dengan dibagi dengan 12/13. Nah, kalau ada pembagian itu dibalik atau dikalikan silang. 5 kali 13 terus 13 kali 12. Nah, ini. Nah, atau dibalik seperti ini. 5 sama saja 5/13 kali 13/12 kan dibalik. Nah, karena yang atas dan yang bawah ada yang benar, yang sama, maka bisa dihilangkan. Ini dihilangkan. Seret dan ini. Maka hasilnya tinggal 5/12. Gitu Mas Edo. Gitu aja, jadi 5/12. Sudah paham Mas Edo? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Silahkan. Ya, berarti coba jika diketahui nilai cos sama dengan 10, tentukan nilai sin atau cosnya sama dengan 10 per berapa, boleh lah. Ini kalau seperti ini kita ambil dulu ini karena cos misalkan ini adalah 10, tentukan nilai sinnya. Nah, ini sama seperti biasanya kita menggunakan persamaan itu dulu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan seperti biasa. Ini karena bisa lihat di sini sama dengan sin kuadrat itu ya. Sin kuadrat sama dengan cos kuadrat. Maaf, ini saya taruh di bawah dulu biar nanti bisa tulis kuadrat. Sin kuadrat sama dengan cos kuadrat sama dengan 1. Nah, maka kita bisa boleh sin kuadrat sama dengan
Ini plus ya, bukan sama dengan ya. Sin kuadrat plus cosnya tadi berapa? Plus 10 sama dengan 1. Maka di sini kita peroleh sin kuadrat ya. Sin kuadrat sama dengan 1 dikurangi 10. Maka sin kuadrat sama dengan, oh ya, ini cosnya kuadrat dulu ya, masih kuadrat. Masih kuadrat. Ini ada 100. Nah, ini sama dengan min 90 negatif 99. Negatif 99. Maka sama dengan ini ya. Maka sin sama dengan akar dari 99 gitu. Akar 99 itu tidak ada ya. Akar 99 itu tidak ada kelihatannya. Akar 99 itu berapa? Sin akar 99 itu sama dengan 3 akar 11. Karena 9 kali 11 ya. Berarti sama dengan sinnya sama dengan 3 akar 11. Nah, oke, contoh lagi yang pecahan boleh. Nah, jika nilai sin sama dengan 3, oh negatif tetap maaf Mas ya Aril. Ya maaf, tadi negatif hasilnya bukan positif. Tetap negatif, yaitu min 3 akar 11. Karena itu min 99, akar min 99. Nah, kalau seperti ini kita juga caranya sama seperti tadi yang awal, kita harus menentukan nilai cos terlebih dahulu. Nah, nilai cos, kita mencari nilai cos dahulu. Kalau sudah mencari cos, maka kita peroleh sama dengan sin kuadrat ya. Ketemu berapa? Sin kuadrat. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Maaf, cosnya. Cos kuadrat sama dengan 1. Maka sin kuadrat, maka ada di sini ada 3/5 kuadrat plus cos kuadrat ini sama dengan 1. Maka sama dengan cos kuadrat sama dengan ini plus ya, kurang plus ya ini ya. Sama dengan
1 min negatif 3/5 kuadrat. Tinggal dikuadratkan dulu ini, jadi cos sama dengan cos kuadrat sama dengan 1 dikurangi 9/25. Ya betul. Jadi sama dengan cosnya berapa? Cos kuadrat ya. Cos kuadrat sama dengan 1 dikurangi 3/5 kan. Ini sudah hilang ya kuadratnya ya, karena ini diakarkan, sudah diakarkan. Kalau ini sudah hilang karena sudah diakarkan, jadi cos sama dengan 1 min 3/5 karena akarnya di sini. Kalau mau dibuat akar di sini, langsung kasih akar aja. Nah, akar 9/5 sama dengan akar 3/5. Maka nilai cosnya berapa di sini? Cos sama dengan berapa? 1 dikurangi 3/5. 2/5 ya. Hasilnya sama dengan 2/5. Betul Mbak Umi. Berarti cos sama dengan 2/5. Udah bisa dimengerti sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Positif, Mbak. Karena berapa? Karena 5 dibagi 1 kan 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 2/5 kan tetap. Karena penyebutnya itu 5. Berarti kan 2/5 tetap.
Nah, sekarang coba dicantumkan tangannya. Kalau mencari tangannya bagaimana? Sama kan, tinggal dimasukkan saja. Tangan sama dengan sin per cos. Iya, betul. Berarti ketemunya sama dengan 2 per 3. Nah, kalau ditanyakan adalah sekan. Yang ditanyakan sekan kuadrat. Nilai sekannya bagaimana? Kalau nilai sekan maka kita tinggal ini ubah saja. Diubah nilai sekannya. Tangannya kan sudah ketahui. Tangannya sama dengan 3 per 2. Berarti sekannya berapa? Jadi ketahui ini pakai rumus ini. Tan kuadrat plus 1 sama dengan sekan kuadrat. Berarti ada tannya berapa? 3 per 2 kuadrat. Ya, 3 per 2 kuadrat ditambah 1, ya, sama dengan sekan kuadrat. Nah, maka di sini ketemu 9 per 4, ya. 9 per 4 dikurangi, maaf, 9 per 4 ditambah 1, maaf, tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Enter. Maka hasilnya berapa? 9 ditambah 1 4. Jadi ketemunya berapa? 13 per 4, ya. 13 per 4 sama dengan sekan kuadrat. Maka sekan kuadrat sama dengan akar dari 13 per 4 sama dengan sekan. Atau sekan sama dengan akar dari 13 per 4, gitu aja. Udah, karena tidak ada akarnya. Kalau mau diakarkan lagi, yang punya akar itu adalah 4. Jadi ada 13 per 2, tapi nggak bisa itu. Akar 13 per 2 itu bisanya, kalau mau disederhanakan. Jadi atau sekan sama dengan akar 13 per 2, akar 13 per 2 ini. Tinggal dibolak-balik, itu menggunakan sistem persamaannya saja. Gimana? Bisa dimengerti sampai sini? Untuk identitas trigonometri bisa dimengerti sampai sini? Kok bisa 3 per 4 dari mana?
Kan sama sih. Kita pakai ini 9/4 ditambah 1. Seperti saya terangkan kepada Mas Aril tadi ya, 9/4 ditambah 1. Penyebutnya berapa sekarang? 4. Yes, penyebutnya kan 4 ya. Penyebutnya 4. Di 4 dibagi 4 kan 1. 1 kali 9 sama dengan 9. Nah, yang pertama kan seperti itu. Ya. Kan ini 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 kali 9 sama dengan 9. Terus sekarang 4 dibagi 1 berapa? 4. 4 kali 1 sama dengan berapa? 4. Nah, karena 1 ini kan biar ini ya 1 kan 1/1 ya. Nah, berarti 4 dibagi 1 kan 4. 4 ditambah 9 sama dengan berapa? 9 tambah 4, berarti kan ketemu 4. Jadi sama dengan 13/4. Nah, hasilnya kan jadi 13/4 gitu. Oke. Iya, tanya sebenarnya kan 3/2, betul. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oke, mau contoh lagi ya. Oke, baik.
Nah, jika diketahui sin sama dengan 1/4 tentukan cosnya. Gimana kalau seperti ini? Atau dibalik juga nggak masalah. Jangan 1/4 ya, ini 3/4 aja. 3/4. Tentukan cosnya. Ya, ketemunya sama dengan akar 7 per ya, berarti 7/16 atau akar 7/16. 7/16 atau 1/4. 7/16 ya.
Oh ya maaf, itu cos ya, bukan sin ini ya. Mana sinnya udah ketemu, ini cari cos. Iya betul, yang 1/4 ya. Kok bisa 2/4 mas? 4 dibagi 1 kan 4, 4 kali 1 4, 4 dikurangi 3 sama dengan 1 kan. 4 dikurangi 3 kan 1, jadi 1/4 ya. Iya, 0,25 itu sama dengan 1/4. Betul, 0,25 itu sama saja dengan 1/4 karena berapa? 0,25 akan sama dengan 25/100. Nah, 25/100 sama 25/100 itu sama dengan 1/4. Ya. Sudah? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh. Ayo. Yang ketemu 7/16 berarti belum diakarkan terlebih dahulu. Itu kurang diakarkan ya. Yang ketemu 7/16. Diakarkan terlebih dahulu. Sama mbak, tinggal dibalik aja. Biasanya yang diketahui apa? Kalau yang diketahui sin, nah dia nggak bisa untuk mencari cot, dan kosekan nggak bisa karena tidak ada yang menyambung. Nah misalkan mencari cot berarti ya sama seperti mencari sin. Misalkan diketahui cot tangan sama dengan 4/5, maka plus 1 sama dengan kosekan alfa, kan sama seperti itu. Pakainya persamaan, sistem persamaannya itu aja. Pasti bisa diketahui salah satunya, misalkan kot tangen atau kosekan kuadratnya gitu. Iya, nanti saya kirimi. Sebentar, servernya terputus. Iya, nanti saya kirimi semua filenya Mbak Umi.
sampai dengan ya nanti bisa. Gimana, ada yang tanya lagi? Berarti tinggal dibalik aja ya, misalkan kot tangan berarti ketemu 3/4, nah berarti tinggal 9/4 berarti ada 3/2 ditambah 1 berarti ketemunya sama dengan 2 kali 1, 1 kali 2 berarti kan 3 4/2, 4/2 sama dengan 2 berarti kosekan alfa dengan akar 2 gitu aja, mudah kok yang itu. Gimana, bisa lanjut? Nah, kalau saya lanjut, ini kita hapus dulu. Kita masuk ke whiteboard 3. Coba perhatikan di sini tabel-tabel ini adalah untuk sudut-sudut istimewa. Berarti kita tahu ini adalah untuk sudut-sudut istimewa ya. Contohnya adalah sin alfa, sin 0 alfa, berarti sin berarti 0 ini. Kalau sin 30 derajat maka hasilnya adalah setengah. Kalau sin 40 derajat berarti 1/akar 2 atau setengah akar 2 sama saja. Kalau 60 derajat maka berapa? Setengah akar 3 sama saja. Ini kalau sin 90 sudah 1, sin 180 kembali lagi 0, sin 200.000 min 1, dan sin 360 sama dengan 0. Terus yang ini sama cos itu di Mas Agus itu disamakan penyebutnya dulu. Berarti kan ada 4 dibagi 1 itu berapa? Bentar, ini putus. Ada 4 dibagi 1 kan 4. 4 kali 1 4. 4 dikurangi 3 itu berapa? Itu simbol alfa, Mbak. Tapi ini yang bentuk-bentuk lain. Silakan ditulis dulu untuk tabelnya. Ini kalau belum ada di buku bisa ditulis dulu tabelnya. Ini nanti digunakan terus. Mas Agus itu artinya adalah disamakan penyebutnya dulu. Nah, disamakan penyebutnya berarti baru dibagi nanti ketemu.
ND artinya tidak terdefinisi ya. ND itu tak terdefinisi atau tak hingga. Udah. Nah, ini kita akan gunakan dalam menentukan sama ya ini. Menentukan yang awal tadi sama seperti yang awal tadi, yaitu menentukan identitas trigonometrinya ini. Nah, seperti ini. Tapi di sini nanti kita menggunakan sudut-sudut yang istimewa. Nah, berarti kalau misalkan di sini kita tahu untuk sudut-sudut yang istimewa kita tulis bawahnya saja. Ini ada rumusnya. Ini nanti kita tahu dalam sebuah sudut ini kan ada 300 berapa? Sudut itu ada berapa? 360 derajat. Nah, di sini. Jadi di sini ada sudutnya 360 derajat. Nah, ini. Nah, di sini sudut berapa di sini? Di sini sudut berapa? 0 ya. Di sini sudut 0. Di sini sudut berapa? 90. 90. Di sini sudut berapa? 180. Di sini sudutnya berapa? 200. Ini 80 ya. 270. Ini hasilnya 270, terus kembali lagi menjadi ke 360. Nah, di sini kita mengetahui ini namanya antara 0 sampai 90. Ini disebut dengan kuadran 1. Antara 0 sampai 90 ini kuadran 1. Nah, 90 sampai 80, 180 ini disebut kuadran 2. Kalau ini 80 ini kuadran 3. Ini adalah kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 itu selalu berlaku sifat seperti ini.
di kuadran 1 itu sifatnya seperti ini ya. Khusus di kuadran 1 itu sifatnya ini. Sin 90 derajat dikurangi alfa ya, dikurangi alfa atau apa ya, biar tidak usah cari lambang, dikurangi alfa, misalkan inilah, itu sama dengan, kalau sin tadi sama dengan cos alfa. Nah, disediakan kalau di sini cos diketahui cos 90 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Nah, di sini kalau tangen 90 dikurangi alfa itu sama dengan kotangen alfa. Terus kalau ada cot alfa, cot ya, dari cot ini 90 ini kebalik cot alfa itu sama dengan tangen alfa. Nah, sedangkan kalau ada sekan sama dengan kosekan alfa. Kalau ada kosekan alfa nah ini. Nah, contohnya seperti ini, gunanya seperti ini. Misalkan ada contoh seperti ini ya, contohnya sama dengan di kuadran 1. Karena 60 ini kan masih kurang dari 90, maka di kuadran 1, maka sinnya ini sama dengan berapa? Jika dikali sin 60 derajat maka sama dengan kita masih cari sin 90 ya, sama ini sin 90 dikurangi derajat dikurangi berapa biar ketemu 60. Jadi masih ada sin, nah sin 30 derajat itu dikurangi 30 derajat. Maka hasilnya sama dengan cos berapa? Cos 30 derajat. Maka kita lihat di sini, kita tabel cos 90 derajat itu berapa? Nah, kita lanjut cos 30 derajat sama dengan ini cos 30 derajat itu sama dengan cos, kita lihat di sini cos 30 derajat
cos 30 derajat sama dengan, nah ini cos 30 derajat dengan akar 3 per 2 atau setengah akar 3, maka hasilnya sama dengan setengah akar 3 gitu aja. Maka hasilnya sama dengan setengah akar 3. Tinggal dicari cos 3 derajat sama dengan setengah akar 3 atau akar 3 per 2, itu sama saja. Akar 3 ya. Ini akarnya nggak kelihatan. Akar 3 gitu aja. Jadi sama dengan setengah akar 3. Nah, seperti itu. Berarti kita tinggal menentukannya. Karena di 90 dikurangi 0, maka di kuadran 1. Maka katanya adalah cos sama dengan cos berapa? Akar 3. Terus misalkan diketahui tangan 30 derajat. Misalkan ditanyakan adalah tangan 30 derajat berapa hasilnya? Ya, 1 akar 3. Nah, kalau sin 90, sin 60 dan cos 30 itu sama tidak dalam tabel? Sin 60 dan cos 30 itu sama tidak? Artinya, gimana? Sin 30 ya sama. Artinya sama. Ini untuk mencarinya. Contohnya kita tanyakan cos 30 itu berapa? Maka kita bisa menilai setengah akar 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan sin 60, kan seperti itu, sama. Nah, ini caranya itu sama mencarinya. Seperti itu. Ini untuk yang kuadran 1 itu semua bernilai positif. Nanti di kuadran 2 itu beda lagi.
Coba misalkan sin 45 derajat itu berapa, cos 30 derajat itu berapa, dan tangen 60 derajat itu berapa. Coba dicoba dulu.
Ya, betul, Mbak Susi. Itu ya. Sin 45 derajat itu sama dengan cos 45 derajat. Terus kali cos berarti sama dengan apa? Cos sama dengan sin. Nah, kalau itu bolak-balik ya. Kalau sin itu sama dengan cos, kalau cos sama dengan sin. Kalau tan sama dengan kotangan, kalau tangan berarti sama dengan kotangan. Ini untuk yang nomor kuadran 1. Kalau cos 30 itu bukan sama dengan cos 30 karena harus jumlahnya itu sama 90, berarti cos 30 itu sama dengan, ya betul ya, 90 dikurangi 60. Nah, sama dengan cos 60 ya, bukan 30. Ya betul. Nah, sin 60 itu berapa? Dilihat dalam tabelnya ya. Sin 60 itu berapa? Lihat dalam tabel. Sin 60 itu berapa? Sin 60 sama dengan setengah akar 3 gitu. Ya betul, setengah akar 3. Lanjut lagi. Kalau tangan berarti ketemu berapa? Tangan 60 sama dengan, itu sama dengan kotangan kotangan 30. Kotangan 30 itu berapa? Akar 3. Betul. Ya, sampai sini paham semua? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan malam ini cukup sampai di sini dulu. Kita nanti lanjutkan ke kuadran 2, 3, dan 4 ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan ke kuadran 3, 2, 3, dan 4. Ini baru kuadran 3 itu harus kebalikan. Sin, cos, sin, tangan, kotangan, kotangan, tangan. Sekan, kosekan, sekan kuadrat. Ini namanya adalah sudut-sudut yang berrelasi atau berhubungan. Berarti ini akan sama hasilnya itu. Untuk malam ini cukup sekian dulu, bisa dipelajari lagi latihan-latihan soal di buku paketnya. Untuk malam ini saya cukupkan sekian dulu. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk nilai dan kunci jawabannya saya akan upload di kelas ya. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Selamat beristirahat, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.